justru akan merusak dirinya, merusak orang lain, merusak masyarakat, bahkan bisa merusak negara. Seperti yang kemarin saya jelaskan tentang sifat tamak dan serakah. Ada lagi penyakit di tengah-tengah masyarakat yang namanya penyakit hasad, penyakit syirik, penyakit dengki, penyakit iri hati. Di dalam hal ini Al-Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang definisi daripada penyakit hasad ini, penyakit dengki ini. Penyakit hasad ini ialah satu penyakit yang bersarang dalam tubuh manusia. Hasad itu orang yang tidak senang kalau melihat orang lain senang. Nah, ini penyakit di tengah-tengah masyarakat. Dan supaya kesenangan yang ada pada orang lain pindah kepada dirinya. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang merusak di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak sengsara orang yang hasid itu, yang disebut hasud itu. Melihat tetangga bangun rumah, sakit hatinya. Setiap melihat orang lain enak, dia tidak enak. Berapa orang yang enak setiap hari tetangga? Ada tetangga beli mobil, tidak enak hatinya. Subhanallah, setiap ada orang yang mendapat nikmat, dia sendiri yang sakit hatinya. Tersiksa hidupnya orang hasud dengki itu. Itu kalau masih sampai di situ. Kadang-kadang sifat hasud kalau sudah memuncak, lalu melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melalui perdukunan, ilmu sihir, orang lain lalu disihir supaya sakit, supaya mati, dan seterusnya. Ini sifat hasud ini yang sangat berbahaya di tengah-tengah masyarakat, kayak penyakit kanker. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun naru al-khatobah." Rasulullah memberikan perumpamaan sifat hasud itu kayak api. Amal soleh kita kayak kayu bakar. Kita numpuk kayu bakar setinggi rumah. Amal soleh kita setinggi rumah, banyak numpuk amal soleh kita ini. Diibaratkan kayak kayu bakar. Kemudian sifat hasud, sifat dengki itu diibaratkan api. Kalau kita mempunyai sifat hasad, dengki kepada orang lain, iri kepada orang lain, apalagi sampai menginginkan supaya kebaikan orang lain itu hilang dan pindah kepada dirinya, subhanallah, itu ibaratkan api yang akan membakar semua amal soleh. Sholatnya terbakar, puasanya terbakar, hajinya terbakar, semua amal solehnya terbakar, habis dibakar oleh sifat hasud, sifat dengki itu. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa yang membagi nikmat itu Allah, yang membagi-bagi rahmat itu Allah. Kita tidak usah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Syukurilah apa yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum 'ala ba'din darajat liyattahida ba'dhum ba'dha sukhriyan. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah ulama yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah pemerintah
yang membagi-bagi rahmat Allah. Tidak. Allah yang membagi-bagi sendiri nikmatnya dalam kehidupan manusia ini. Maka terimalah apa yang Allah berikan kepada diri kita. Tidak usah kita melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Lihatlah kepada yang lebih bawah. Allah yang membagi-bagi segala rahmat itu dalam kehidupan manusia. Dan Allah katakan pula bahwa Allah membagi-bagi tidak sama. Ada yang sebagian diangkat lebih tinggi, sebagian lebih rendah. Supaya sekalian benar-benar saling butuh membutuhkan. Anak-anakku sekalian, jangan dikira kalau semua orang kaya itu enak. Kalau kaya semua, tetangga kita semua punya mobil Mercedes, duit yang miliaran semua. Semua pada kaya, barangkali akan berlaku kata-kata orang Betawi, lo gua. Gua gak butuh lo gak butuh gua. Berbahayalah manusia ini. Sedang kita dalam makhluk sosial yang saling butuh membutuhkan. Orang kaya berkata, alhamdulillah, masih ada orang miskin yang bekerja kepada saya. Cintailah fakir miskin ini. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Wahai orang-orang kaya, saya mohon kesadaran Anda bahwa kekayaan yang Anda miliki itu sudah pasti keringatnya fakir miskin. Sekali lagi saya ulang, hai orang-orang kaya, sadarilah oleh kau bahwa kekayaan kau miliki itu adalah hasil keringatnya orang-orang miskin. Satu contoh, kau punya pabrik. Alhamdulillah, banyak orang miskin yang jadi karyawan. Sehingga pabriknya berjalan, industrinya berjalan, perdagangannya berjalan. Itu semua keringatnya orang miskin. Kalau seandainya tidak ada orang miskin yang mau kerja di pabrikmu, pasti pabrikmu ambruk, mesinnya tidak bergerak. Maka itulah di dalam Islam dijadikan tidak sama supaya yang satu saling membutuhkan kepada yang lain. Orang kaya berkata, alhamdulillah masih ada orang miskin yang bekerja di perusahaan saya. Saya harus menjaga kesehatan dia. Saya harus menjaga hidup dia. Kalau dia sakit, saya bawakan ke rumah sakit. Saya bayar semuanya itu. Dia kerja kepada saya. Dia peras keringatnya kepada saya. Dengan keringat mereka lah saya jadi kaya. Sehingga orang kaya mencintai fakir miskin, memberikan haknya sesuai dengan keuntungannya. Tidak ada pemerasan manusia atas manusia. Buruh sebagai mitra hidup, buruh sebagai kawan hidupnya. Bukan itu pekerja dan itu bukan musuh. Alangkah indahnya kalau seorang majikan berkata buruh adalah mitranya yang harus diperhatikan kehidupannya, sehingga tidak ada orang yang menderita. Orang yang miskin pun berkata, alhamdulillah ada orang kaya. Seandainya tidak ada orang kaya, saya mau kerja di mana? Alhamdulillah, dengan adanya orang kaya, saya bisa kerja, istri saya bisa makan, anak saya bisa sekolah. Alhamdulillah. Yang kaya bersyukur, alhamdulillah masih ada orang miskin yang menjadi buruh saya, yang harus saya perhatikan.
Inilah Islam mengatur supaya kita ini satu dengan yang lain, saling butuh dan membutuhkan, sehingga terjadilah saling harga dan menghargai. Kau seorang petani, katakan punya sawah 50 hektar. Siapa yang turun ke sawah itu? Fakir miskin yang membajak, yang mentraktor tanahnya, orang miskin yang bawa pacul membersihkan rumputnya, orang miskin yang memupuk. Begitu giliran sudah padinya tinggi, orang miskin yang menyemprot supaya dijauhi dari hama-hama penyakit. Subhanallah. Kalau seandainya tidak ada orang miskin yang mau bekerja di sawahmu, persilakan orang kaya. Kerjakan sawahmu 50 hektar itu, pacul sendirian. Insya Allah engkau akan mati maju. Disinilah perasaan ini diungkapkan di dalam Al-Quran ini, sehingga sifat dengki, sifat kasus tidak ada. Itu semua Allah yang memberikan nikmat. Orang miskin, engkau pahalanya besar. Dengan kesabaranmu, dengan ketabahanmu dalam keadaan miskin itu merupakan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, singkirkan sifat hasad, sifat dengki itu dari hati kita dengan kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita orang yang bersyukur, itulah orang yang merasakan nikmat Allah. Seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, orang yang miskin yang hanya makan dengan singkong rebus, di sampingnya ada gula. Tapi si miskin itu orang yang bersyukur, merasa puas. Merasa puas itu artinya menerima apa yang Allah berikan, dengan tidak menginginkan kepada apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu nasibnya masing-masing. Sehingga yang miskin berkata, alhamdulillah masih mau makan. Mau makan itu suatu nikmat yang diberikan oleh Allah. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan di rumah sakit misalnya, alhamdulillah masih mau makan. Melihat singkong yang sederhana dengan gula, dia berkata pula, alhamdulillah ya Allah, yang dimakan ada. Berapa banyaknya makanan yang tersedia tapi tidak mau makan. Persilakanlah, kelililah kau ke rumah sakit. Makanya kita tidak perlu mempunyai sifat hasad, sifat dengki, iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kita sadari, mari kita bersifat dengan sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan tidak menginginkan dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau semuanya bersifat qanaah, maka dunia akan damai semuanya. Dunia ini menjadi kacau karena adanya orang yang bersifat dengki dengan tetangga, hasud dengan tetangga, syirik dengan tetangga. Orang yang semacam itu orang yang tidak ridho, tidak rela dengan pembagian Allah, karena Allah yang membagi nasib ini. Sering saya katakan di hadapan anak-anakku, sekolah nasib itu tidak ada.
Tidak ada sekolah nasib itu. Sekolah jurusan orang kaya, sekolah jurusan pejabat tinggi, tidak ada. Semua sekolah itu sekolah untuk menuntut ilmu. Pesantren juga tempat menuntut ilmu. Apakah semua santri nanti akan jadi kiai semua? Tidak. Nasibnya nanti di masyarakat masing-masing. Walaupun harapan saya sebagai kiai supaya nanti santri saya jadi kiai, tapi tidak mungkin. Sekolah yang sama tidak mengakibatkan nasib yang sama. Usaha yang sama pun tidak mengakibatkan nasib yang sama. Usahanya sama, sama-sama jual batik di pasar Tanah Abang. Satunya maju tokonya, satunya malah bangkrut. Usahanya sama. Di mana nasib yang tidak sama? Sama-sama keluar dari fakultas kedokteran, sama-sama menjadi dokter. Yang satu pasiennya antri sampai jam 11 malam. Pasiennya masih antri berderet. Satunya dokter juga. Ijazahnya sama. Perguruan tingginya sama. Begitu buka praktek, hanya 1-2 orang yang datang. Ilmunya sama, ijazahnya sama. Di mana tidak sama? Nasib yang tidak sama. Maka saya katakan ilmu yang sama tidak mengakibatkan nasib yang sama. Usaha yang sama pun tidak mengakibatkan nasib yang sama. Nasib itu Allah yang menentukan. Saya dulu di pondok pesantren, kawan saya satu kelas 60 orang. Ngajinya sama, gurunya sama, kitabnya sama. Begitu terjun di masyarakat, subhanallah, bermacam-macam kawan saya sendiri. Ada yang jadi kepala desa di daerah Losari yang banyak. Malah ada satu kawan saya menjadi kepala desa sampai 24 tahun, selalu dipilih oleh rakyatnya, sehingga bupati dan gubernur itu pernah mau mengganti. Persilakan. Ada bumbung kosong, ada nama calon yang bukan kawan saya. Akhirnya apa? Bumbu yang kosong yang penuh isinya. Nasib jadi lurah karena bagusnya barangkali. Ada kawan saya yang jadi petani, pagi ke sawah bertani, sore ngajar Al-Quran di kampungnya. Itu kawan saya. Ada kawan saya jadi pengusaha pengecoran besi, membuat alat-alat pipa air, kaya, punya pabrik, malah sering ke Jepang. Ada lagi kawan saya jadi pedagang di pasar, berdagang di pasar. Ya, ada yang seperti saya. Padahal kalau saya pikirkan waktu itu, ngajinya sama, kitabnya sama, kiainya sama, pesantrennya sama, ilmunya sama. Tapi setelah ke masyarakat, Allah yang menentukan nasibnya. Oleh sebab itu hilangkan penyakit hasad ini, penyakit dengki ini, yang kadang-kadang kalau memuncak sampai kepada perbuatan sihir, lalu menyihir orang lain dengan ilmu pedukunan. Subhanallah, na'udzubillah, itu yang dilarang oleh agama. Maka penyakit ini jangan sampai terjadi.
hilangkan penyakit iri hati, hilangkan penyakit hasud ini, yang nanti bakalan menjadi api yang akan membakar semua amal soleh kita, akan habis semua, ditolak oleh Allah. Karena sifat hasadnya, sifat dengkinya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan orang-orang yang meniup-niup ilmu sihirnya, wa min syarri hasidin idza hasada, dan ya Allah kami berlindung dari kejahatan orang-orang yang hasud. Nah, apabila telah menjalankan sifat hasudnya ini, nah ini termasuk penyakit batin. Iri hati dalam kebaikan itu boleh. Imam Ghazali mengistilahkan itu ghibthah. Ghibthah. Kalau hasud itu orang yang tidak senang kalau melihat orang lain senang, dan ingin kesenangan orang lain pindah kepada dirinya. Subhanallah, na'udzubillah, sifat itu sangat jahat sekali. Tapi kalau namanya ghibthah, sifat iri tapi dalam kebaikan tidak mau kalah. Kalau dia hafal Al-Quran 30 juz, mengapa saya tidak hafal? Nah, boleh. Kalau dia bisa berbuat baik, mengapa saya tidak? Kalau dia bisa tahajud setiap malam, mengapa saya tidak? Sifat itu bagus, dan tidak ada sifat iri, tapi ingin bersaing dalam kebaikan. Nah itu iri semacam itu baik, termasuk fastabiqul khairat, berpacu di dalam kebaikan, tidak mau kalah di dalam kebaikan, tapi tetap dalam bingkai lillahi ta'ala, bukan karena nafsu setan. Iri kebaikan tapi dibarengi dengan nafsu setan itu tidak benar. Kita menjalankan fastabiqul khairat, Allah yang menyuruh kita berpacu dalam kebaikan, sehingga tidak mau kalah dengan orang lain dalam kebaikan karena Allah, bukan karena nafsunya, bukan karena ingin dipuji orang. Itu namanya tidak ikhlas. Kalau masih ingin dipuji orang, itu tidak ikhlas. Oleh sebab itu, sifat-sifat semacam ini mari kita hilangkan. Dalam bulan suci Ramadan ini kita justru memerangi penyakit-penyakit rohani ini. Penyakit tamak seperti kemarin yang saya jelaskan, kita perangi. Jangan sampai hubud dunia itu di atas segala kecintaan. Jangan sampai kecintaan kepada dunia di atas segala kecintaan. Letakkan kecintaan kepada Allah di atas segala kecintaan. Kecintaannya kepada Rasulullah di atas segala kecintaan. Kecintaan kepada agamanya di atas segala kecintaan. Bukan dilarang cinta harta, cinta suami, cinta istri, tidak. Itu tetap ada cinta-cinta, tapi kecintaan kepada Allah itu harus di atas segala kecintaan yang ada. Bulan Ramadan kita perangi. Dalam bulan Ramadan kita perang pula. Kalau ada orang kaya, segera pegang dadanya, subhanallah, alhamdulillah tetangga saya kaya. Alhamdulillah saya terima apa pemberian Allah. Kita syukuri apa yang ada dengan harapan mudah-mudahan Allah nanti memberikan ke apa yang belum ada. Kalau yang ada saja belum disyukuri, bagaimana Allah akan menambah yang belum ada? Yang ada saja belum disyukuri. Syukuri apa yang ada. Nah, sehingga dengan ini hilang. Kita perang dengan sifat hasad ini, sifat dengki, sifat syirik, sifat iri hati. Tidak senang kalau melihat orang lain senang. Justru kita harus bersyukur. Melihat tetangga kaya, alhamdulillah.
Melihat tetangga pangkatnya naik, alhamdulillah. Melihat tetangga bikin rumah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya oleh Allah rezeki apa yang ada pada saya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sifat ini yang sangat mahal. Nah, kalau sifat ini tertanam, semua orang merasa bersyukur dengan apa yang ada dan tidak iri hati kepada apa yang ada pada orang lain. Tidak ada sifat hasud. Terjadilah saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Seperti saya katakan tadi, yang kaya bersyukur, alhamdulillah ada orang miskin yang kerja kepada saya, yang saya harus memelihara mereka, baik kesehatannya maupun rezekinya. Kata si miskin, alhamdulillah. Yang alim bersyukur, alhamdulillah saya punya murid, punya santri. Saya dapat menyalurkan ilmu saya, bisa mengalirkan ilmu saya, alhamdulillah. Yang santri pun alhamdulillah, masih ada guru saya, masih ada orang alim yang saya bisa menimba ilmunya dengan sebanyak-banyak. Tidak ada sifat dengki antara murid dengan guru, guru dengan murid. Semuanya dirasa dengan baik. Inilah anak-anakku, barangkali yang saya sampaikan. Insya Allah besok 2 hari lagi masih dalam soal penyakit rohani. Setelah itu saya kembali lagi membaca kitab Ruqyah. Cari, kalau saya tunjukkan halamannya, cetakannya tidak sama. Setiap cetakan itu punya halaman sendiri. Kalau mau dicari, cari bab afatul ilmi. Babnya afatul ilmi, bahayanya ilmu. Itu ada babnya, masih di jilid pertama itu. Setelah babul ilmi, fadhailul ilmi, lalu tentang adabul muta'allim, adabul mu'allim wal muta'allim. Nah, setelah itu baru afatul ilmi. Nanti pun sejauh mana kita mungkin bahas juga bab-bab yang lain. Marilah kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang tidak milik Allah, semuanya milik Allah. Kita hanya minta kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa annal bala wal waba wat taun wa virus corona, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Min baladina hada khassah, min wa min dalil muslimina ma'amman. Ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz ya Arhamar Rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.